Di ujung masa jabatannya, tingkat kepuasan terhadap Jokowi masih tinggi. Kata Data Insight Center melakukan survei pada 4-9 September tahun 2024 terhadap 800 responden di tiap provinsi di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Bisakah pelantikan Gibran dibatalkan? Susah, saya tidak menemukan sebuah argumen untuk mengatakan bisa tidak dilantik dia atau bisa dibatalkan. Ini saya sebutkan nih menurut undang-undang nih, supaya tidak salah nih. Siapa yang melakukan operasi untuk menjegal Gibran menjadi wapres Pak Prabowo? Dan operasi menghantam Pak Jokowi melalui keluarganya. Siapa yang melakukan? Saya tebak kubu 01 sama 03 ini orang-orang yang gak puas sama kekalahan di Pilpres kemarin. Sampai akhirnya hingga sekarang tuh ada banyak sekali isu yang menyerang pemenang Pilpres 2024 sampai muncul ada ide untuk pemakzulan segala. Ini aneh sih. Dilantik aja belum, sudah minta untuk dimakzulkan. Dilantik dulu dong, baru dimakzulkan. Kayaknya bakal nggak tega, mereka itu nggak kuat aja pasang foto presiden dan wakil presiden yang nggak mereka pilih kali ya. Nggak ngerti. Itu syarat impeachment ya, itu kalau dia sudah wakil presiden atau dia presiden. Nah ini belum kok. Supaya sedikit agak terukur ya bahasanya. Jadi judulnya, bisakah pelantikan Gibran dibatalkan? Bisakah pelantikan Gibran dibatalkan? Susah, saya tidak menemukan sebuah argumen untuk mengatakan bisa tidak dilantik dia atau bisa dibatalkan. Ini saya sebutkan nih menurut undang-undang nih, supaya tidak salah nih. Ini banyak ahli-ahli di sini, terutama Ferry nantinya ntar ngejar saya. Syarat impeachment itu adalah jika presiden dan wakil presiden terbukti satu, melakukan pengkhianatan terhadap negara. Pada kasus Pupu Papa tak ada pengkhianatan. Mungkin dia mengkhianati logikanya sendiri. Yang kedua, melakukan korupsi. Enggak. Mungkin korupsinya barangkali ada pada wilayah pesawat yang disewa itu atau gimana gitu. Tapi kan kalau misalkan soal pesawat beda orang nih. Kita ngomongin Gibran sama Prabowo Subianto. Pesawat kan beda lagi ya kan. Jika melakukan penyuapan, tak ada yang disuap. Kecuali rasa kebencian yang dimilikinya pada masa itu. Pada masa itu. Yang keempat, melakukan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Pada bagian ini memang agak debatable. Dulu ketika saya masih di DPR, kami pernah membuat yang namanya Pansus Senturi. Pasal 6A kalau nggak salah ya. Perbuatan tidak menyenangkan itu diterjemahkan macam-macam. Pada negara dengan karakter demokrasi yang kuat, ini bisa berisiko. Contoh, presiden kencing berdiri itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela atau tidak menyenangkan. Tidak sopan gitu ya. Cuman pada kasus kita, bahkan nyata-nyata pelanggaran konstitusi aja nggak diproses, apalagi gini. Oke, itu sebuah bentuk keprihatinan mungkin ya. Ada beberapa orang yang menganggap konstitusi kita dimain-mainin dan seterusnya. Masalahnya gini, konstitusi kita juga mengajangi atau membuka jalan atau membuka pintu lebar-lebar bagi semua warga negara untuk mengadukan keluh kesahnya kepada hukum. Jadi misalkan urusan batasan umur pencalonan misalkan ya. Kalaupun bukan orang lain yang memajukan gugatan itu ke MK, Gibran sendiri atau Kaisang sendiri yang jalan kaki lah misalkan ya ke kantor Mahkamah Konstitusi mengajukan gugatan untuk bisa diturunkan, itu sah-sah saja, diperbolehkan. Masalah nanti MK itu mengabulkan atau menolak gugatan itu kan urusan yang lain. Bahwa semua orang berhak untuk mengajukan gugatan itu hak. Kan gak boleh didiskriminasi, Anda berhak atau Anda boleh memajukan gugatan dan Anda yang lain tidak boleh memajukan gugatan. Kan jadi tidak adil. Sisi keadilannya juga dipertanyakan. Adapun ada beberapa orang yang menganggap putusan-putusan MK itu cacat dan seterusnya, itu bahasan yang lain sih. Bahwa dalam prosesnya monggo dikritisi. Tapi kalau misalkan Gibran sendiri atau Kaisang sendiri yang naik ojek lah ke Mahkamah Konstitusi terus kemudian mengajukan gugatan sendirian, gak usah ditemenin, hak. Semua orang punya hak di mata hukum bahwa mereka
boleh mengajukan keluh kesahnya gitu. Masalah diterima atau ditolak, masalah prosesnya itu ada bidang lain yang akan membahasnya. Ada MK, ada dewan kehormatan dan seterusnya kan begitu ya. Nah, tapi menarik ketika para pembenci, saya menyebutnya pembenci aja deh. Karena kontestasi Pilpres itu udah lama banget, Februari teman-teman. Februari itu coblosan istilahnya ya. Dan kemudian jadwal-jadwal pengumuman setelahnya sudah dilakukan juga. Bahkan KPU sudah melakukan penetapan pasangan terpilih dari pemilu 2024. Selesai. Lomba itu udah selesai, sudah ada yang angkat piala, sudah ada pemenangnya. Tapi ini bagi yang kalah tetap aja pengen yang menang ini dibatalkan, pialanya dibalikin, dan entah siapa yang mereka pengin, yang angkat piala ini siapa. Ya kalau dugaan saya ya dukungan mereka lah, atau yang mereka dukung di Pilpres kemarin. Kalau 01 yang menginginkan Ganjar dan Mahfud, kalau 03 yang menginginkan kebalik. Kalau 01 menginginkan Anies dan Muhaimin, kalau 03 yang menginginkan Ganjar Mahfud yang mengangkat pialanya. Tapi kan sistem lombanya sudah menentukan pemenangnya. Jadi ya sudahlah. Apalagi sampai memunculkan isu pemakzulan. Prabowo Gibran tuh belum dilantik. Jadi bagaimana mau dimakzulkan? Sabar. Sabar dikit lah. Baca komentar deh. Abianka, kumpulan para pembenci, siap-siap kalian menjadi saksi sejarah melihat pelantikan wakil presiden termuda. Kalau itu iya. Jadi mereka sambil nonton TV itu mungkin sambil siapin tisu gitu ya. Berisak tangis gitu istilahnya. Wakil presiden termuda, oke. Kaso Lintang, saya bagian pendukung Prabowo 3 kali. Nyoblos selama 3 kali Pilpres ke belakang, ini Kaso ini pendukung Prabowo gitu ya. Cuma bisa senyum aja ngeliat ini semuanya. Remeh kali ya. Fufu Fafa, apalagi? Banyak ya. Besar pasak, ternyata mereka masih tidak bisa terima Gibran ya. Itu juga yang dikomentari oleh Habibur Rahman ya. Elit dari Partai Gerindra yang mengatakan terserah Anda suka atau tidak suka, tapi proses pemilu, proses demokrasi kali ini sudah menyerahkan mandat kepada Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Sekali lagi kalimatnya, suka atau tidak suka. Dan kalau misalkan bentuk rewelnya itu menimbulkan atau menggelontorkan atau melempar isu yang bikin gaduh, kayaknya sangat sebuah ini ya, contoh demokrasi yang tidak dewasa begitu. Siapa yang melakukan operasi untuk menjegal Gibran menjadi wapres Pak Prabowo dan operasi menghantam Pak Jokowi melalui keluarganya? Siapa yang melakukan? Ikutin ya. Jadi di dalam dunia politik praktis itu ada sebuah program. Ketika kita mau menjalankan sesuatu dan itu bersifat silent, itu disebut operasi ya. Tapi kebanyakan operasi yang dilakukan di dalam dunia politik praktis adalah operasi yang lebih ke arah melakukan, bisa jadi pembusukan atau menjadikan orang menjadi baik dengan pencitraan dan lain-lain ya. Kita sebut itu operasi. Nah, operasi yang dilakukan akhir-akhir ini ya, itu kan kelihatan itu arahnya ketika menuju pelantikan ini. Dari keluarganya Pak Jokowi, dari Kaesang sampai istrinya dan lain-lain, sampai kasus Fufu Fafa ya, itu adalah sebuah operasi. Itu sebuah hal yang memang sudah didesain dan direncanakan dan dilakukan oleh pihak tertentu. Saya nggak ngomongin di sini netizen ya. Kalau netizen mah ngikut aja, influencer mah ngikut aja, walaupun dia tidak dibayar. Ketika dia melihat itu menurut dia benar, dia akan melakukan sesuatu kan yang menurut dia benar, atau bisa jadi dia mencari konten untuk mendapatkan keuntungan pribadi gitu ya. Nah, netizen semua itu memang sudah diarahkan untuk semua menjadi ramai gitu ya. Dengan tujuan, memang tujuannya adalah apa yang mereka inginkan. Contohnya untuk menggagalkan Gibran gitu ya. Jadi kalau untuk Gibran ini ada beberapa hal opsi ya, kalau kita melihat ini asumsi ya. Siapa sih yang melakukan operasi ini? Pasti yang pertama orang akan berpikir adalah musuh-musuh Pak Jokowi. Ketika 2014-2019 justru orang-orang yang mendukung
Prabowo ya, dan pecahannya ya, pecahan. Nah, bisa kita katakan itu pendukung Anies lah gampangnya. Atau yang kedua adalah orang-orang operasi yang dari partai yang dikhianati, yang dianggap dikhianati oleh Pak Jokowi, gitu ya. Ya saat ini kita katakan PDIP gitu ya. Nah, dua ya. Jadi itu yang mereka lakukan. Operasi ini juga membutuhkan finansial yang cukup kuat loh untuk menggaungkan secara nasional ini gitu ya. Nah, yang ketiga bisa jadi dari internal kelompok Pak Prabowo. Nah, tapi tidak diketahui oleh Pak Prabowo. Tujuannya untuk apa? Untuk mengempeskan kekuatan Pak Jokowi. Ketika nanti Pak Prabowo menjadi presiden, dia tetap menjadi satu matahari, tidak ada matahari kembar gitu ya. Dan dia memiliki kekuatan. Itu kan asumsi ya. Yang keempat adalah kelompok internal Prabowo yang Prabowo sebenarnya mengetahui gitu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi, fenomena yang terjadi ini menurut teman-teman yang keberapa? Oh, analisa yang menarik sih. Jadi ketika ada banyak serangan yang tiba-tiba banjir serangan itu kan jadi abnormal gitu. Ini kenapa tiba-tiba aja muncul gitu. Nah, kalau misalkan ada netizen yang menganggap ini adalah operasi, ya bisa sih, bisa. Tapi ya bolehlah, tuduhan itu bolehlah. Tapi perlu dibuktikan juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau menganalisa bagaimana ada orang yang fufafa lah misalkan ya. Ada orang yang begitu punya waktu luang begitu banyak untuk menggali sebuah postingan akun lama gitu ya. Dan apalagi itu akun Kaskus itu kan banyak ya. Random juga, kita nggak bisa milih. Oh ini nih pasti punya dia, kan susah juga. Ini gimana caranya kan, susah juga gitu. Di ujung masa jabatannya, tingkat kepuasan terhadap Jokowi masih tinggi. Kata Data Insight Center melakukan survei pada 4-9 September tahun 2024 terhadap 800 responden di tiap provinsi di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya luar biasa. Meskipun masa jabatan mereka tinggal menghitung hari, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin tetap tinggi. Seperti apa detailnya? Yuk simak. Di Provinsi Jakarta, tingkat kepuasan terhadap Jokowi Ma'ruf mencapai 70,1%. Banten berada di angka 73,2%, Jawa Barat 72,3%, Jawa Tengah 80,3%, Jawa Timur 79,2%, dan Sumatera Utara 77,9%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Jokowi Ma'ruf selama memimpin. Bahkan hingga detik-detik terakhir masa kepemimpinan mereka. Dengan capaian ini, Jokowi Ma'ruf Amin mencatatkan sejarah sebagai pemimpin Indonesia yang dicintai dan memuaskan rakyat hingga akhir masa jabatan mereka. Menarik. Rekor nih kayaknya ya. Tingkat kepuasan masyarakat kepada pemimpin yang bahkan sudah di ujung banget masa jabatannya akan berakhir, itu tingkat kepuasannya tetap tinggi nih. Yang menarik adalah Jawa Tengah. Bagaimana angkanya kok bisa? Kok bisa-bisanya gitu 80%. Aduh, ini September loh, artinya kan survei barusan ya. Ada 7-9 September dilakukan survei. Ini Jawa Tengah kenapa sih? 80%. Masih menyukai, masih merasa puas dan mencintai sosok dari Presiden Joko Widodo. Puas dengan kinerjanya. Berikut Wakil Presiden ya Ma'ruf Amin begitu. Kan kita sama-sama tahu Jawa Tengah adalah kandang banteng PDIP. Dan kita sama-sama tahu di Pilpres 2024 harusnya itu semua orang sudah paham bahwa PDIP bersih tegang, berpisah jalan dan berbeda pandangan politik dengan Joko Widodo. Ini malah di kandang banteng 80%. Ada apa ini? Oke, segini dulu video kali ini, teman-teman. Buat kalian yang punya prediksi, siapa sih yang pingin Jokowi itu diserang habis-habisan,
kayaknya berakhir masa jabatan dengan muka tercoreng gitu ya. Dan juga kemudian buntutnya ke Gibran Raka Buming Raka, putra beliau yang terpilih menjadi wakil dari Prabowo ini juga ikutan disikat nih. Ini siapa orang-orang yang menginginkan semua ini terjadi? Menurut kalian siapa? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya Abdul, salam.